Selamat datang di Bola Jimbul. Juventus terus memantau Phillips jelang bursa transfer Januari saat mereka ingin menambah kekuatan di lini tengah. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, City dan Bianconeri sudah mulai menegosiasikan kesepakatan potensial sebelum jeda transfer musim dingin. Phillips bertekad untuk bertahan dan memperjuangkan tempatnya di City musim panas lalu. Namun mantan bintang Leeds United itu belum pernah tampil sebagai starter di Liga Premier musim ini. Ia pun akhirnya membuka diri untuk pindah karena sudah tidak lagi menjadi pilihan utama di Etihad. Pemain berusia 28 tahun itu ingin meningkatkan peluangnya untuk mendapat panggilan timnas Inggris menjelang Euro 2024. Juventus berkeinginan untuk mengontrak Phillips dengan status pinjaman dengan klausul opsi tebus. Namun City menginginkan klausul tebusnya menjadi wajib. Hal tersebut dikarenakan Man City sendiri juga sedang mengincar gelandang baru untuk paruh kedua musim ini. Pembicaraan sedang berlangsung antara Inter Milan dan perwakilan striker FC Porto Mehdi Taremi. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri kurang lebih melakukan kontak setiap hari dengan perwakilan pemain berusia 3 dengan status bebas transfer. Inter sebenarnya telah mengincar Taremi sejak transfer musim panas lalu, namun akhirnya mereka mendatangkan Marko Arnautovic yang biayanya lebih rendah. Kontrak Taremi bersama Porto akan habis pada akhir Juni mendatang. Dan pemain berusia 31 tahun itu tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak. Oleh karena itu Inter kini mengantri untuk merekrut pemain Iran itu dengan status bebas transfer. Sementara itu Nerazzurri juga telah memulai pembicaraan serius dengan agen bek sayap klub Brugge, Tajon Buchanan mengenai kemungkinan transfer. Tuttosport melaporkan bahwa Direktur Olahraga Nerazzurri Piero Ausilio telah bertemu dengan agensi olahraga GG11, yang mewakili pemain internasional Kanada berusia 24 tahun tersebut. Buchanan menjadi incaran serius bagi Inter, yang telah memantau performanya sejak kedatangannya di klub Brugge serta tim internasional Kanada, khususnya di Piala Dunia. Pemain berusia 24 tahun itu kabarnya dipandang memiliki kualitas yang tepat untuk menggantikan Denzel Dumfries jika pemain asal Belanda itu dijual di musim panas mendatang. Milan mungkin akan beralih mengincar pemain dengan skema pinjaman menyusul cedera yang dialami bek tengah Fikayo Tomori saat bermain imbang 2-2 dengan Salernitana pada Jumat malam. Pemain asal Inggris itu diperkirakan absen sekitar 2 bulan. Sebelumnya, Tomori ditarik keluar pada babak kedua di Salerno karena cedera otot pada flexor di paha kirinya. Cedera Tomori merupakan yang ke-30 bagi Milan musim ini. Rossoneri juga saat ini tanpa bek tengah Malik Thiaw dan Pierre Kalulu karena cedera jangka panjang dan Simon Kjær yang berusia 34 tahun tidak dapat dipanggil untuk setiap pertandingan ke depan. Dalam incaran Milan, salah satu nama yang disinggung beberapa media adalah Nordi Mukiele dari PSG. Pemain Prancis yang membuat 100 penampilan Bundesliga untuk RB Leipzig sebelum bergabung dengan Parisians pada tahun 2022. Ia kini hanya mencatatkan 7 penampilan Ligue 1 musim ini ditambah 2 penampilan lagi sebagai pemain pengganti di Liga Champions. Milan dilaporkan bersedia mengambil alih Mukiele jika PSG terbuka untuk membiarkannya pergi dengan status pinjaman untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di paruh kedua musim ini. Nama-nama lain yang diisukan oleh Tuttosport antara lain Thilo Kehrer dari West Ham serta pemain pinjaman Aston Villa dari Barcelona, Clement Lenglet. Juan Miranda batal gabung Milan pada Januari. Dilansir dari Fabrizio Romano, Milan telah menawarkan 2 juta euro sebagai kompensasi kepada Betis, namun tim Spanyol itu meminta 3 hingga 4 juta euro dan Milan enggan dengan nilai tersebut. Sehingga Miranda hanya akan tiba di Milan setelah kontraknya berakhir pada transfer musim panas mendatang. Pengejaran Napoli untuk posisi 4 besar mendapat hambatan ketika mereka ditahan imbang Monza tanpa gol di kandang. Anguissa memiliki peluang emas untuk memecah kebuntuan sesaat sebelum turun minum dengan tendangan voli sudut dekat. Pemain Napoli Vichak Kvaratskhelia kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang hanya berjarak beberapa inci dari tiang gawang. Dia mendapat peluang lain di awal babak kedua dalam situasi 1 lawan 1 dengan Di Gregorio, yang menyelamatkan peluang tersebut dengan kakinya. Monza mempunyai peluang untuk meraih kemenangan dari titik penalti menyusul handball, namun upaya Matteo Pessina pada menit ke-68 dengan bukan dia dikeluarkan dari lapangan.
Sementara pelatih Monza Raffaele Palladino juga menerima karni membuat Napoli berada di peringkat ke-7 dengan 28 poin. Terpaut 5 poin dari 4 peringkat teratas dan terpaut 16 poin dari pemuncak klasemen Inter Milan. Pemuncak klasemen Serie A Inter Milan ditahan imbang 1-1 di markas 42 ketika pemain Austria, Marco Arnautovic berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan bola pantul yang membentur tiang dari tendangan voli Nicolo Barella. Dia mencetak gol pertamanya untuk Inter di Serie A setelah absen beberapa pertandingan karena cedera hamstring. Namun, Genoa menyamakan kedudukan di masa tambahan waktu babak pertama ketika sundulan keras Dragusin dari tendangan sudut gagal diantisipasi Yann Sommer. Inter mulai mendapatkan momentum sekitar 1 jam dan Francesco Acerbi hampir membawa mereka kembali unggul melalui sundulannya, namun Josep Martinez dapat melakukan penyelamatan bagus. Pertandingan kemudian berakhir dengan sedikit peluang emas dan kedua belah pihak tampak puas mengakhiri tahun dengan hasil imbang. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Jimbul. Salam.